kendala itu tentu banyak. Tapi memang tadi Mbak Mira sudah mengatakan bahwa memang mostly adalah kendala di bidang modal ya, investment. Tapi selain dibantu mungkin dengan koperasi mata hati dari Sekambi, saya juga menganjurkan bagi Anda yang baru mau memulai usaha atau sedang memulai usaha, tapi mungkin mengalami kesulitan dalam melalui investment, itu Anda harus bertemu dengan partner yang tepat. Jadi ada sebagai skillsnya, tapi ada juga partner yang sebagai investornya. Dan itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin kan koperasi bisa membantu, tapi mungkin misalnya modalnya masih kurang. Carilah partner yang tepat dalam hal investasi. Partner yang tepat dalam investasi. Oke, satu. Itu karena itu yang saya lakukan. Saya tidak berpikir untuk mengeluarkan uang dari cash saya sendiri. Pada saat itu saya berpikir bahwa saya punya kemampuan. There must be something way out bagaimana membiayai suatu perusahaan ini. Whether itu perusahaan di bidang tambang emas atau perusahaan lain. Nah, saya lakukan adalah saya mencari partner-partner yang mempunyai kemampuan secara investasi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perusahaannya. Misalnya partner asing. Nah, jadi partner-partner asing itu banyak, mereka yang ingin sekali masuk ke Indonesia tapi they don't know how to run the business. So what you should do, Anda bisa searching dan juga menggunakan mungkin yang Go, info, bla 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 tadi, bagaimana mencari partner bisnis di bidang apapun yang Anda sedang jalankan. Nah, kalau kendala dengan suami masalah perusahaan, yang kebetulan saja saya dan suami berjalannya sama dengan Mbak Mira. Kita orangnya beruntung. Ya. Jadi sebenarnya suami saya lebih repot menjaga saya. Jadi saling mengawasi itu bisa terjadi. Kita nggak mengawasi, orang lain yang mengawasi kita. Jadi intinya adalah saling percaya. Saling percaya dan memiliki partner yang baik dalam berbisnis. Ya, jadi dalam berbisnis itu yang penting adalah Anda harus yakin, Anda harus suka dulu. Anda mau bikin bisnis apa sih sebenarnya gitu? Hobinya apa? Hobinya menjahit, jadilah desainer. Saya dari lawyer, saya nggak suka ibu jadi lawyer. Ngapain saya jadi lawyer? Aduh, pergi pagi pulang malam, nggak pulang-pulang, kasusnya berganti dulu lagi. Wah, habis umurku di sini. Saya senangnya bagaimana mendapatkan pengalaman yang banyak di bidang yang sangat inovatif, yang sangat sophisticated, yang sangat berbeda, yang mempunyai salah satu yang namanya signature. Signature itu spesifik. Spesifik yang perempuan jarang itu apa? Pertambangan. Itu yang saya ambil pertama kalinya. Nah, setelah saya berhasil di bidang pertambangan karena perusahaan saya sudah go-public, sudah pegawai saya sudah ribuan di sana dan saya tidak perlu lagi menjalankan. Jadi saya membangun bisnis-bisnis lain, bidang properti yang dibiayai dari pertambangan, bidang apa kita? Fashion, bidang apa lagi? Rambut, salon, rambut, yang lucu-lucu. Jadi di awal seperti itu. Itu Bu, kalau kita bilang dulu when you were young, you work hard. Pada saat kita masih muda, you can work hard. Tapi pada saat Anda up to 40, you just working smart. Let somebody do it for you. Biarkan orang bekerja semua untuk Anda. Biarkan orang-orang yang pandai itu bekerja untuk Anda. Percayakan, mereka pasti bantu. Mantap. Dan saya duduk di sini ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu. Enak kan? Saya ngobrol, uang saya bekerja untuk saya, dan orang-orang bekerja untuk saya menghasilkan uang untuk saya. Bagaimana? Sepertinya mudah ya Bu, tapi tidak semudah itu. 15 tahun lalu tidak mudah. Tapi sekarang jauh lebih mudah. Karena apa? Karena teknologi, karena IT, karena ada kooperasi, karena ada Sekambi online. Jadi sangat memudahkan ibu-ibu ataupun yang lainnya untuk menjalankan pekerjaan yang Anda suka sehingga menjadi bisnis Anda ini saat ini maupun di kemudian hari. Ada artinya sudah masuk masa berhenti. Iya, kita tuh